Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SGD A2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan student project kami dengan judul Akut Limfoblastik Leukemia. Untuk anggota-anggota kami bisa dilihat pada slide berikut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Galih Krisna Gautama dengan 3 digit NIM terakhir 183. Jadi, leukemia itu adalah sekelompok kanker darah dan sumsum tulang yang berbahaya yang ditandai dengan peningkatan sel darah putih yang abnormal. Pada anak-anak, leukemia adalah jenis kanker paling umum yang menyumbang 30% dari semua kasus kanker pada usia tersebut. Kemudian, terdapat 3 subtipe utama, yaitu acute lymphoblastic leukemia atau ALL, acute myelogenous leukemia atau AML, dan juga chronic myelogenous leukemia atau CML. ALL merupakan subtipe yang paling umum, yang menyumbang sekitar 80% dari total kasus. ALL juga sekaligus merupakan jenis kanker paling sering ditemukan pada anak-anak, dengan jumlah kasus 3 hingga 4 per 100.000 per tahunnya. ALL ditandai dengan penumpukan sel limfoid ganas yang belum matang di sumsum tulang dan dalam banyak kasus juga di daerah perifer. ALL secara umum diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama, yaitu ALL garis keturunan B atau B lineage ALL atau B ALL, dan juga ALL garis keturunan T atau T lineage ALL, di mana prekursor B sel ALL itu lebih dominan atau lebih sering ditemukan dibanding dengan prekursor T sel, itu sebanyak 80% dari kasus. Kemudian secara keseluruhan, tingkat kelangsungan hidup anak-anak dengan ALL selama setidaknya 5 tahun setelah diagnosis itu mencapai lebih dari 90%. Namun untuk pasien dewasa, tingkat kelangsungan hidupnya masih mencapai sekitar 50%. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nofal Rizal Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 107. Di sini saya akan membacakan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari leukemia limfoblastik akut? Yang kedua, apa penyebab dan faktor risiko dari leukemia limfoblastik akut? Yang ketiga, bagaimana patofisiologi dari leukemia limfoblastik akut? Yang keempat, bagaimana klasifikasi dari leukemia limfoblastik akut? Yang kelima, apa manifestasi klinis dari leukemia limfoblastik akut? Yang keenam, bagaimana cara mendiagnosis leukemia limfoblastik akut? Yang ketujuh, apa pengobatan yang tepat untuk leukemia limfoblastik akut? Yang kedelapan, bagaimana upaya pencegahan dan edukasi untuk leukemia limfoblastik akut? Baiklah, selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui definisi dari leukemia limfoblastik akut. Yang kedua, mengetahui penyebab dan faktor risiko dari leukemia limfoblastik akut. Yang ketiga, mengetahui patofisiologi dari leukemia limfoblastik akut. Yang keempat, mengetahui klasifikasi dari leukemia limfoblastik akut. Yang kelima, mengetahui manifestasi klinis dari leukemia limfoblastik akut. Yang keenam, mengetahui cara mendiagnosis leukemia limfoblastik akut. Yang ketujuh, mengetahui dan memahami pengobatan untuk leukemia limfoblastik akut. Yang kedelapan, mengetahui upaya pencegahan dan edukasi untuk leukemia limfoblastik akut. Selanjutnya, manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat bagi penulis, yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami lebih dalam tentang leukemia limfoblastik akut. Yang kedua, memperluas wawasan penulis terhadap leukemia limfoblastik akut. Yang kedua, manfaat bagi pembaca, ini bisa menjadi referensi bagi pembaca. Yang kedua, bisa mengetahui tentang gambaran umum dari leukemia limfoblastik akut. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya izin menjelaskan mengenai definisi dari leukemia limfositik akut. Baik, jadi leukemia limfositik akut atau ALL adalah keganasan limfoblas B atau T yang ditandai dengan proliferasi tak terkendali dari limfosit normal dan imatur beserta sel progenitornya, yang pada akhirnya menyebabkan penggantian elemen sumsum tulang dan organ limfoid lainnya sehingga menghasilkan pola penyakit khas yang menjadi ciri dari leukemia limfositik akut. Jadi gejalanya dapat meliputi kelelahan atau mudah kelelahan, spontan memar, atau pendarahan, dan infeksi. Jadi gejala seperti demam, keringat malam, dan penurunan berat badan tidak disengaja sering muncul, tapi mungkin ringan. Hepatomegali, splenomegali, dan limfadenopati dapat terlihat pada hingga setengah dari orang dewasa saat datang. Jadi keterlibatan sistem saraf pusat atau SSP sering terjadi
dan dapat disertai dengan neuropati kranial atau gejala terutama meningel. Jadi yang berhubungan meningel ini yang berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Sebelumnya perkenalkan saya Lisa Febrelia dengan 3 digit NIM terakhir 055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan faktor risiko dari ALL. Untuk etiologi belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor risiko dari ALL, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan, contohnya karena paparan benzena, radiasi pengion, paparan pengobatan kanker sebelumnya seperti kemoterapi atau radioterapi, asap rokok, tinta, jelaga, dan debu batubara. Kemudian ada faktor genetik, contohnya trisomi, delesi, atau mutasi onkogen tertentu, contohnya pengidap Down syndrome. Dan jenis kelamin, contohnya yaitu laki-laki memiliki peningkatan faktor risiko yang lebih tinggi dibanding perempuan. Kemudian ada pun faktor lain, contohnya memiliki daya tahan tubuh lemah, seperti menderita HIV/AIDS atau mengonsumsi obat imunosupresif jangka panjang, obesitas, dan merokok. Leukemia limfoblastik akut tidak dianggap sebagai penyakit yang diturunkan, dan saat ini belum ada program screening yang dirancang untuk mendeteksinya pada anak-anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lukutut Katika Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 081. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai patofisiologi dari acute lymphoblastic leukemia atau ALL. Acute lymphoblastic leukemia merupakan kanker darah akibat mutasi pada sel progenitor limfoid pada tahap perkembangan prekursor sel B atau T yang menghambat pematangan sel menjadi limfosit matang. Mutasi ini menyebabkan proliferasi limfoblas imatur di sumsum tulang yang berlebihan, sehingga sel leukemia menumpuk dan mengganggu pembentukan sel darah normal melalui fenomena crowding out. Akibatnya, terjadi penurunan produksi eritrosit atau anemia, neutrofil atau neutropenia, dan trombosit atau trombositopenia. Karena sel leukemia yang melimpah menekan proses hematopoiesis. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan lanjutkan tentang klasifikasi dari akut lymphoblastic leukemia. Klasifikasinya dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan jenis sel asal, imunofenotipe, dan juga genetik dan sitogenik. Untuk jenis sel asal itu dibagi menjadi 2, yaitu B akut lymphoblastic leukemia dan juga T akut lymphoblastic leukemia. Untuk fenotipenya itu dibagi menjadi 3, yaitu BCR-ABL1 positif, dan kemudian BCR-ABL1 light. Kemudian yang ketiga itu ada early precursor ALL. Kemudian untuk berdasarkan genetik dan sitogenik itu bisa terjadi secara translokasi genetik, hipodiploidi, dan juga entitas baru berdasarkan rearrangement genetik. Baik, selanjutnya mengenai manifestasi klinis ALL. Sebelumnya perkenalkan, saya Kazim dengan 3 digit NIM terakhir 159. Mengenai manifestasi klinis ALL, ini bervariasi, namun umumnya mencakup gejala yang disebabkan oleh gagal sumsum tulang, infiltrasi sel leukemia, dan juga gejala sistemik. Yang pertama yaitu gejala akibat gagal sumsum tulang, yaitu biasanya meliputi gejala seperti anemia, neutropenia, ataupun trombositopenia, di mana pasien akan merasa kelelahan, pucat, sesak napas, palpitasi, juga rentan terhadap infeksi berulang, demam, atau infeksi yang sulit diatasi. Juga bisa mudah memar. Lalu yang kedua, manifestasi infiltrasi sel leukemia. Bisa meliputi hepatomegali dan splenomegali, yaitu pembesaran hati dan limpa. Lalu limfadenopati, yaitu pembesaran kelenjar getah bening, nyeri tulang atau sendi yang disebabkan oleh infiltrasi sumsum tulang oleh sel leukemia, serta infiltrasi sistem saraf pusat. Nah, ini dapat menyebabkan sakit kepala, mual muntah, gangguan penglihatan, atau kelemahan neurologis. Lalu ada gejala sistemik, yaitu demam tanpa penyebab infeksi yang jelas, dan juga penurunan berat badan tanpa disengaja. Selanjutnya adalah keringat malam, dan yang terakhir ada gejala-gejala lain seperti mediastinal mass dan juga pancytopenia. Dan jika pasien yang dicurigai ALL, diagnosis harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium seperti darah tepi, aspirasi sumsum tulang, dan juga pemeriksaan immunofenesciping untuk menemukan subtipe leukemia. Mungkin dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari ALL. Pertama, tentu kita harus melihat dulu riwayat pasien dan keluarganya, apakah memiliki riwayat kelainan hematologi ataupun riwayat keganasan sebelumnya. Kemudian kalau pemeriksaan fisik, utamanya itu melihat apakah ada massa tumor, ada lesi jaringan, ataupun ada pembesaran organ.
selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium, terutama itu complete blood count dan juga pemeriksaan darah tepi. Complete blood count ini untuk menilai apakah ada anemia, trombositopenia, ataupun ada leukositosis dan leukopenia. Kemudian kita bisa juga melakukan pemeriksaan darah tepi ini tujuannya untuk melihat apakah ada sel blast yang merupakan aspek penting dari diagnosis akut leukemia. Oke, kemudian baru kita melakukan pemeriksaan definitifnya, yaitu dengan bone marrow puncture atau bone marrow aspiration. Nah, di sini kita ngambil sum-sum tulang dari pasien, kemudian kita periksa apakah sel blastnya itu 20%-nya dari sampel yang merupakan tanda dari akut leukemia. Nah, kemudian kita bisa melakukan cytochemistry dan juga flow cytometry untuk menentukan apakah sel blastnya ini sesuai, yaitu lymphoblast untuk menjadi kriteria diagnosis dari ALL, dan juga melihat tipe atau klasifikasinya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya selamat pagi dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Teresia dengan 3 digit NIM terakhir 29, izin untuk melanjutkan mengenai pengobatan ALL. Terdapat beberapa metode pengobatan yang bertujuan untuk menghancurkan sel leukemia yang tumbuh di sumsum tulang dan pada akhirnya mencegah terjadinya kekambuhan atau relapse. Pengobatan tergantung pada usia, jenis, dan stadium leukemia. Salah satu pengobatannya berupa kemoterapi yang dapat membunuh sel leukemia pada beberapa fase, yakni induksi, konsolidasi, dan maintenance. Di masa setelah kemoterapi akan terdapat transplantasi sel sumsum tulang untuk menggantikan sel yang sudah rusak melalui transplantasi dari sel donor atau induk. Kedua, terdapat terapi sel target yang menggunakan obat tertentu untuk menyerang bagian dari sel kanker. Ketiga, terdapat terapi sel imun yang bertujuan untuk memodifikasi sel T untuk menyerang sel leukemia. Dan terdapat radioterapi yang juga digunakan untuk mengatasi leukemia bila sudah menjangkaui stadium lanjut atau sudah menyerang sistem saraf pusat. Dan yang terakhir, terapi pendukung untuk mencegah dan mengobati infeksi, pendarahan, dan efek samping. Mungkin untuk itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait prognosis dari ALL. Prognosis pasien acute lymphoblastic leukemia atau ALL dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, jumlah white blood cell atau WBC, karakteristik genetik, dan juga respons terhadap kemoterapi, atau bisa disebut sebagai remisi. Nah, pada kelompok risiko baik, biasanya pada pasien berusia di bawah 30 tahun, memiliki jumlah WBC kurang dari 30.000 sel per mikroliter untuk ALL tipe sel B atau kurang dari 100.000 sel per mikroliter untuk ALL tipe sel T. Tidak menunjukkan adanya kelainan kromosom dan mencapai remisi dalam waktu 4 minggu. Pasien ini memiliki prognosis yang baik. Adapun pada kelompok risiko menengah, pasien tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk kelompok baik atau buruk, dan tidak ada informasi spesifik mengenai kelainan kromosom atau waktu pencapaian remisi, sehingga prognosisnya moderat atau sedang. Sementara itu, pada kelompok risiko buruk, pasien berusia di atas 60 tahun memiliki jumlah WBC lebih dari 100.000 sel per mikroliter, menunjukkan kelainan kromosom yang tidak menguntungkan seperti translokasi antara kromosom 9 dan 22 atau antara kromosom 4 dan 11. Dan gagal mencapai remisi dalam 4 minggu. Pasien ini memiliki prognosis yang buruk. Dengan mengetahui prognosis pasien ALL, akan dapat membantu mengidentifikasi risiko dan menentukan perencanaan pengobatan yang tepat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor prognostik yang signifikan. Sekitar 15-20% pasien yang mengalami ALL memiliki penyebab pasti dan sisanya bersifat idiopatik. Meskipun tidak dapat dicegah sepenuhnya, beberapa perubahan gaya hidup dapat memiliki peluang untuk mencegah ALL untuk terjadi, seperti menghindari paparan radiasi maupun bahan kimia, hindari merokok, menjaga berat badan, dan juga menjaga keseimbangan gizi. Edukasi pada masyarakat juga sangat diperlukan untuk melakukan deteksi awal pada penyakit ALL ini. Semakin cepat penyakit ini terdeteksi, akan semakin mudah penyakit tersebut untuk ditangani. Beberapa pertimbangan yang perlu ketahui untuk masyarakat mengenai ALL ini adalah bahwa penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama pada anak di bawah 15 tahun. Masyarakat juga perlu mengetahui apa saja gejala khas dari ALL yang sekiranya tampak pada pasien. Edukasi pencegahan juga penting dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya morbiditas pada penyakit ALL.
Baik, perkenalkan nama saya Fiona Victoria dengan 3 digit NIM terakhir. Jadi leukemia itu merupakan kelompok penyakit ganas yang menyerang darah dan susun tulang yang dapat mengancam jiwa. Leukemia biasanya terbagi menjadi 3 subtipe utama, yaitu acute lymphoblastic leukemia atau ALL, kemudian ada acute myelogenous leukemia atau AML, dan terakhir ada chronic myelogenous leukemia atau CML. Dan di mana acute lymphoblastic leukemia itu merupakan subtipe yang paling banyak. Kemudian, ALL dapat disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan seperti paparan benzena, radiasi penion, atau paparan pengobatan seperti kemoterapi, asam rokok, tinta jelaga, dan debu batubara. Dan dapat juga disebabkan oleh faktor genetik seperti jenis kelamin, trisomi, delesi, dan mutasi onkogen. Untuk mendiagnosis ALL dapat dilakukan dengan mencakup riwayat medis menyeluruh dan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan imaging. Untuk mengobati ALL dapat melalui metode kemoterapi yang dapat membunuh sel leukemia dan melalui transplantasi sumsum tulang belakang. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Evelina Putri Maranatha dengan 3 digit NIM terakhir 206. Jadi saya akan memaparkan mengenai saran, yaitu yang pertama saran terhadap penulis. Diharapkan penulis dapat menyajikan ilmu dan wawasan yang disertai dengan tindakan atau refleksi terkait materi yang dibahas. Kemudian saran terhadap pembaca, yaitu diharapkan pembaca dapat memahami dan menerapkan pencegahan serta menggali informasi lebih lanjut untuk memperdalam informasi tentang leukemia limfoblastik akut. Kemudian saran terhadap pemerintah, yaitu diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi forum atau diskusi publik untuk melibatkan masyarakat tentang wawasan atau materi ini. Dan pemerintah harus berinisiatif dalam meningkatkan pendidikan dan literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang topik ini. Baik, sekian dari presentasi student project dari SGDA 2. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih.